Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Cindy Diani Putri. Aku merupakan salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Jadi teman-teman, untuk nama panggilan bisa panggil aku Cindy, bisa Liani, bisa Putri, even apapun itu, yang penting teman-teman bahagia. Aku juga bahagia, apalagi ditambah adanya virus corona sekarang, tambah membuat kita jadi sedih. Jadi teman-teman tetap harus menjaga kesehatan, isolasi diri, dan jangan lupa banyak-banyak minum dan istirahat. Oh ya, di sini aku mau membahas masalah imigrasi. Nah, di sini imigrasi yang akan aku bahas itu imigrasi yang ada di negara Asia. Kecuali Asia Tenggara, menurut teman-teman apa ya? Negara mana yang mungkin bisa jadi favorit aku juga dan favorit kalian buat dibahas? Mungkin ya bagi pecinta drakor, pecinta opa-opa, pecinta K-pop, udah tahu kan pasti itu Korea. Ya, Korea Selatan. Nah, dan juga aku akan membahas mengenai peraturan imigrasi yang ada di Jepang. Nah, dua negara ini mungkin itu bisa jadi tips bagi teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke dua negara ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk yang pertama, aku akan membahas mengenai peraturan imigrasi yang ada di negara Jepang. Nah, negara Jepang itu untuk peraturan imigrasinya terkenal sangat ketat dan selektif. Nah, jadi itu menurut aku wajar-wajar aja sih, karena di Jepang itu sedang marak-maraknya para tenaga kerja ilegal yang memasuki negara Jepang. Nah, alasan kedua sepertinya itu karena dalam upaya menjaga keamanan negara melawan terorisme. Good job banget kan? Nah, jadi untuk itu aku ada beberapa tips buat teman-teman yang mau ke negara Jepang supaya bisa lancar luncur dalam menghadapi proses imigrasinya. Yang pertama, teman-teman nanti akan ditanyakan mengenai untuk lewatinya prosedur imigrasinya, teman-teman bakal ditanya beberapa pertanyaan umum seperti berapa lama di negara tersebut, tujuannya apa, terus tinggal di mana. Nah, itu pertanyaan yang umum. Nanti yang kedua, teman-teman bakal dites tes sidik jari. Nah, tes sidik jari ini gunanya untuk mencocokkan yang ada di paspor sama visa teman-teman sama yang aslinya. Takutnya nanti ya teman-teman tahu sendiri kalau terjadi kesalahan dan keilegalan. Nah, yang selanjutnya teman-teman bakal dicek fotonya, dan juga kalau suatu saat nanti petugas imigrasinya, bagi teman-teman yang bercadar, membuka cadarnya itu nggak apa-apa ya, itu petugas imigrasi berhak karena demi menjaga keamanan juga. Nah, tips yang kedua, teman-teman harus sesuai tujuan sama visanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini mau ke Jepang mau sebagai pelajar, ya gunain visa pelajar. Teman-teman mau ke Jepang sebagai untuk bekerja, jadi gunain visa untuk bekerja. Dan untuk berwisata ya gunakan visa berwisata atau visa turis. Nah, negara Jepang sendiri memiliki dua jenis visa. Yang pertama visa waiver dan visa biasa. Nah, apa sih bedanya? Untuk bedanya ini lebih ke cara pembuatannya. Untuk visa waiver itu lebih singkat dan lebih cepat dibandingkan visa biasa. Nah, visa waiver itu visa yang digunakan sebagai bukti bahwa kita udah melapor ke kedutaan besar di negara Jepang bahwa kita akan mengunjungi negara Jepang. Nah, sedangkan visa biasa itu adalah visa sebagai bukti bahwa kita mau mengunjungi suatu negara. Nah, jadi teman-teman itu tips yang kedua. Dan untuk tips ketiga ya, selain kita harus menyesuaikan bahwa dengan visa dan tujuan kita harus
menyesuaikan dengan penampilan kita. Ya, jadi gini ya teman-teman, kalau misalnya kita mau ke negara Jepang itu buat sebagai pelajar, jadi kita gunain visa pelajar, tapi kita ke sana dengan menggunakan pakaian jas, pakai alma mater ataupun seperti pekerja mau bekerja, itu kan nggak sesuai. Kita gunain sebagai pelajar tapi pakaiannya seperti pakaian mau bekerja. Jadi teman-teman harus nyesuaiin ya gunain visa pelajar ya pakaian seperti mau ke kampus, ataupun pakaian biasa yang masih sopan santun dan mencerminkan itu seorang pelajar. Tips yang selanjutnya yaitu mengisi kartu kedatangan dengan jelas, benar, dan juga lengkap. Jadi teman-teman, aku saranin ya kalau mengisi kartu kedatangan itu jangan sampai ada coretan, karena itu bisa menimbulkan kecurigaan dan bukan kecurigaan sih, sepertinya bisa memperlambat ya, memperpanjang proses imigrasinya. Nah, tips yang terakhir dari aku, ketika melewati imigrasinya gunain bahasa Inggris ya, bahasa internasional. Meskipun kalian udah mahir banget tuh bahasa Jepangnya, udah tingkatan level tinggi, tapi aku saranin ya jangan gunain bahasa Jepang sendiri, karena misalnya petugas imigrasinya bakal berpikiran kayak gini, oh anak ini warga negara asing ini udah mahir banget bahasa Jepang, sepertinya dia udah belajar lama dan mau bekerja. Nah, itulah yang akan membuat proses imigrasi kita jadi terhambat dan memakan waktu yang panjang. Nah, untuk yang terakhir ini lebih ke balik lagi ke awal-awal tadi, prosedur imigrasi di Jepang itu berlaku untuk semua warga negara asing yang mau ke Jepang. Nah, terkecuali beberapa orang yang udah diatur, seperti anak di bawah umur 16 tahun, juga undangan nasional, pembisnis resmi, ataupun diplomasi yang sudah diterapkan ataupun diundang oleh negara Jepang sendiri. Nah, ini diatur dan dikeluarkan oleh Departemen Nasional. Nah, mungkin itu tips bagi teman-teman yang mau ke negara Jepang. Oh ya, pembahasan yang kedua kita lanjut aja ya. Nah, untuk negara Jepang tadi aku udah jelasin bagi pecinta drakor dan juga pecinta opa-opa, pecinta K-pop, ini nih hal yang paling tepat buat kalian. Mungkin sangat berguna ketika kalian mau melihat opa-opa yang ada di Korea Selatan, di Korea, terutama Korea Selatan ya. Jadi itu hampir sama dengan di Jepang dan juga di seluruh dunia. Menurut aku prosedurnya hampir sama, yaitu ditanya beberapa hal mengenai tujuan ke negaranya, terus tes sidik jari, foto, mungkin hampir sama. Nah, teman-teman harus ketahui yaitu hafal jadwal penerbangan pesawatnya. Nah, ini baik mau jadwal keberangkatan ataupun jadwal kepulangan. Jadi teman-teman harus tahu, karena biasanya petugas imigrasi di Korea Selatan itu akan menanyakan, misalnya kita melakukan pemeriksaan terhadap keberangkatan, nanti pas kita pulang mungkin akan ditanya. Dan juga jadi tipsnya teman-teman, ketika udah sampai di sana harus sediain fotokopian jadwal tiket pesawat pulang pergi, jadwal itinerary bagi yang mau berwisata, bookingan hotel itu di dalam, dan lain-lain itu di dalam tas kecil dan pisahkan sama koper ya, koper. Nah, tips yang kedua, hal kecil yang bermanfaat bagi kalian mau ke Korea Selatan, yaitu hafal tempat penginapan, alamatnya. Dan juga teman-teman harus mempersiapkan satu nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi ketika sampai di sana. Misalnya berfungsi sebagai kalau terjadi sesuatu mungkin yang tidak diinginkan, jadi teman-teman bisa menghubungi, ada orang lah yang bisa kita hubungi ketika kita terjadi apa-apa. Tapi semoga aja enggak ya. Itu teman-teman harus mencatat nomor kedutaan besar di negara. Misalnya gini, teman-teman dari Indonesia nih mau ke Korea Selatan. Nah, teman-teman harus mencatat nomor kedutaan besar Indonesia yang ada di Korea Selatan. Nah, ini tips yang keempat bagi teman-teman yang mau ke
hal kecil yang mau ke Korea Selatan tapi bermanfaat bagi kita semua, yaitu harus tetap tenang. Nah, kalaupun teman-teman menunjukkan sikap yang seperti ketakutan, misalnya grogi, ini pertama kalinya ke luar negeri atau kemana, jadi teman-teman harus kan sikap seperti gugup ataupun ketakutan. Itu akan memancing, oh kenapa sih warga negara asing ini kayaknya ada yang disembunyikan atau kayak ada yang ditakutin. Jadi harus tetap tenang dan tetap menunjukkan sikap yang kalem gitu ya. Nah, yang paling penting dari keseluruhan mau di Korea Selatan atau mau Jepang, teman-teman harus menghargai apapun keputusan dari petugas imigrasinya. Menghargai dalam hal ini misalnya teman-teman nanti misalnya udah melakukan sesuai prosedurnya, tapi teman-teman masih dideportasi. Mungkin itu ada beberapa hal yang menurut petugas imigrasi belum sesuai prosedurnya. Jadi teman-teman jangan harus tetap menghargai keputusan dari petugas imigrasinya. Nah, yang terakhir tips dari aku yaitu harus jujur dengan identitasnya. Nah, jujur dengan identitas ini sangat penting. Itu kalau kalian jujur dan sesuai, misalnya dari awal-awal udah aku jelasin bahwa visa itu harus sesuai dengan identitasnya, itu maka akan membantu dan tidak akan berdampak negatif bagi diri kamu sendiri. Untuk Korea Selatan ini berbeda visanya sama yang ada di Jepang. Nah, untuk visa Korea Selatan ini terbagi beberapa jenis visa. Ada visa suami istri, visa pelajar, visa pelatihan bahasa Korea, visa berbisnis, visa pelaut, visa kunjungan wisata ataupun visa kunjungan keluarga ataupun visa intensif tour. Nah, jadi itu beberapa jenis visa yang ada di negara Korea Selatan, dan di sini aku akan membagikan sedikit singkat mengenai tips bagi kewajiban imigrasi bagi para pelajar yang mau belajar di Korea Selatan. Yang pertama, yang paling penting itu harus registrasi mengenai warga negara asing di warga negara asingnya. Nah, jadi teman-teman registrasinya, jadi ketika teman-teman udah sampai di Korea Selatan, nah itu terhitung 90 hari dari kedatangannya harus registrasi mengenai warga negara asingnya. Kedua, yang harus registrasi itu adalah teman-teman yang pernah memiliki keluarga negaraan Korea Selatan dan juga ataupun yang pernah lahir di Korea Selatan atau yang udah dan mau tinggal di Korea Selatan itu lebih dari 90 hari. Nah, itu selanjutnya yang teman-teman harus perpanjangan visa, izin masuk dan izin keluar ke Korea Selatan untuk melakukan pekerjaan paruh waktu. Nah, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus dari universitas yang ada di Korea Selatan. Nah, mungkin itulah tips dari aku, semoga bermanfaat dan mungkin banyak kekurangan. Aku mohon maaf karena aku juga masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dah.